Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resal Fatih Farhat. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita yaitu terkait membahas dasar-dasar desain di Figma. Memahami dasar-dasar desain dan penggunaan alat-alat desain dari Figma ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama itu ada properti desain. Eh, kalau kalian lihat di sini kita langsung ke praktiknya, ya kan? Untuk pertama-tama kalian harus membuat kanvas terlebih dahulu menggunakan frame. Lalu di sidebar kanan kalian bisa pilih desktop, desktop. Nah, ini kita coba praktikan dulu ya. Kita ke halaman baru aja. Contoh di sini, coba kita buat project baru aja deh, nggak apa-apa. Kita coba buat project baru di sini. Nah, pertama-tama kita pencet yang frame ini, lalu ke bagian desktop, desktop. Ini bakal ngebuka frame desktop ya kan. Nah, terus kalian bisa lihat lagi di sini. Sekarang jika kalian lihat di sidebar kanan kalian sudah muncul auto layout, layout grid, layer, fill, stroke, selection, colors, dan sebagainya. Nah, ini kalau kalian mau ubah jadi auto layout bisa langsung di sini gitu. Nanti dia bakal jadi auto layout. Terus kalau misalkan kalian pengen kasih grid, kalian bisa kasih grid di sini. Contoh kita kasih aja columns, pakai columns. Biasanya kalau website itu 12, ya kan? Sebenarnya bukan website aja sih, di mobile juga kadang ada yang pakai 12, ada yang pakai 6 gitu. Nah, habis itu kita bisa pilih yang stretch aja. Kita kasih aja di sini gutternya 24. Biasanya saya pakai 24 atau kalian bisa pilih 20. Terus marginnya itu kita kasih 100 atau sesuai yang kalian pengen. Misalkan 50 kalau kebanyakan. Tapi saya contoh di sini 100 sih. Nah, kalian bisa daftarin ini jadi sebuah style sendiri gitu, misalkan buat desktop. Jadi ketika kalian nanti buat desktop lagi, kalian bisa matiin, dia matiin dua barengan gitu. Itu kalau kalian mau preview jadi lebih gampang, jadi nggak matiin salah satu. Oke, kalau gitu udah. eh Tadi kita lanjut lagi. Ini close dulu aja. Nah, untuk shortcutnya kalian bisa pencet F untuk frame tool dan V untuk move tool. F untuk frame tool, nanti tampil di kanan, V untuk V itu buat move tool gitu ya. Kalau kalian pengen lihat lebih lanjutnya, ada shortcut yang lain-lainnya gitu kan. Kalian bisa pencet tanda tanya yang di bawah ini, Help and Resource. Pilih aja yang keyboard shortcut di sini. Nanti dia bakal tampil di bagian bawah. Lalu kan bisa pilih Tools. Atau di Essential tuh ada Control// buat ngilangin hide UI kayak gini. Nah, dia bakal hilang. Kalau kalian pengen pick color, ini apa nih? Ini kurang tahu ini apa ya. Ini apa ini? Bukan isi. Ini bukan. Oh iya, iya bener. Kayak ini buat nge-pick color ya. Kalau kalian pengen pick color. Coba misalkan kita bikin kotak di sini. Kita pengen pick colornya. Terus ketika kita pencet di sini, dia muncul nggak ya? Nggak ya. Coba kita pencet yang ini. Oh, kita pencet objeknya dulu baru dia bakal ngubah. Terus keyboard shortcut selanjutnya ada Control/. Ini buat quick action. Coba kita pencet. Nah, ini kalian bisa masukin komen atau ya bisa masukin komen. Terus misalkan mau export atau mau ke account setting atau copy as PNG. Tadi ada notes juga tuh apa tuh notes amount dan sebagainya gitulah. Bisa banyak deh. Buat nge-search juga bisa. Misalkan mau cari rectangle 1, rectangle 1. Oh enggak ya, nggak bisa ya. Oh, dia bukan search ini berarti bukan search layer tapi search through menu aja. Oke. Di tools ini ada banyak juga di sini. Bisa mencet V buat pakai move tool, F buat frame tool. Nah, untuk yang dia warnanya nggak biru berarti ini yang nggak pernah dipakai ya. Ini saya jarang pakai biasanya.
Terus P buat pen tool, R itu buat rectangle, T itu buat text tool, C itu buat comment, I itu buat yang tadi tuh, buat ngambil color. Terus S ini buat slice tool, ada juga O buat lingkaran, L buat line, Shift L, Shift P, dan sebagainya. Ini kalian bisa cek-cek aja ya di sini kalau kalian lupa gitu. Jadi nggak perlu balik lagi ke presentasinya. Nah, selanjutnya kita bisa bikin rectangle ya. Untuk memulainya, agar desain panel kalian terdapat menu constraint, layer, fill, stroke, effects, dan sebagainya, kalian harus membuat sebuah shape dulu di dalam frame supaya desain panel berubah. Nah, ini yang kemarin kita contohin ya. Ini kan ada rectangle di sini. Kalau kalian lihat di sini ada constraint-nya, nanti nongol. Kalau misalkan di luar dia nggak bakal ada constraint-nya. Gitu, constraint itu gunanya tadi buat resizing. Misalkan kita resizing si frame-nya ini, dia bakal ngikut. Nah, kalau constraint-nya ini dia scale, dia bakal nge-scale gitu ukurannya tuh, nyesuaiin. Kalau scale-nya itu yang kanan kirinya doang, dia bakal scale kanan kiri, tapi posisinya bakal tetap buat si atas bawahnya apa tuh ya, vertikal berarti. Nanti kita balikin aja ke default left dan top gitu. Terus ukurannya ini kenapa jadi kayak gini? Kita balikin lagi. Oke, terus ini coba kalian buat aja ya pakai rectangle, pencet R gitu. Karena kita udah ada, jadi skip dulu. Di sini ada lanjutannya, kalian tambahkan sebuah teks di dalam sebuah frame, maka kalian akan melihat bahwa desain panel tersebut berubah menjadi constraint, layer, text, fill, stroke, dan efek, dan sebagainya. Nah, ini buat yang teksnya sama halnya gitu kan. Nah, begitu juga seterusnya, karena setiap objek yang dibuat akan memberikan properti yang berbeda-beda tergantung penempatan layer dan objek apa yang dibuat gitu ya. Jadi tergantung penempatan dan objek apa yang dibuat. Misalkan objek teks, dia ya bakal nampilin teks gitu dengan constraint kalau kita naruhnya di sebuah frame. Kalau misalkan naruhnya di luar frame, dia nggak bakal ada tuh. Gitu ya. Terus selanjutnya coba kalian buat sesuatu yang kayak gini gitu ya. Ini bisa kalian buat dengan cara ya tinggal diwarnain aja warna oranye. Misalkan warna oranye tadi itu kayak gini. Oh enggak, ini bukan warna oranye ya, kuning. Warna kuning. Nah, contoh lagi begini lah. Ini warnanya hilangin aja. Terus kita kasih warna merah. Habis itu kita kasih ujungnya itu tumpul kayak gini kan. Dan kita kasih dia itu warna gradasi. Warna gradasi. Ujungnya itu kita kasih 0%. Kayak gini kita taruh tengah. Terus kita kasih shadow dia. Shadow. Hidung itu ke bawahin. Coba lah misalkan ini 20. Ini kita ke bawahin kayak gini. Nah, kayak gitu kan. Terus kasih teks hello world. Hello. Kasih tengah. Kita gedein ukurannya. Kita ubah jadi bold. Taruh tengah sini gitu. Oke. Udah sih gitu. Harusnya bisa lah ya cepet. Kalau misalkan dia itu mau diturunin lagi. Sampai sini bisa juga tuh. Oke. Itu aja. Itu mainin. Dia bakal mainin warna tadi, gradasi, stroke, dan opacity. Stroke ini kayaknya nggak main sih ya, tadi. Karena kita nggak ngasih stroke sih. Mungkin lebih ke gradasi, warna, opacity dari masing-masing objek yang telah dibuat gitu. Oke, habis itu kita lanjut lagi. Pengelolaan layer. Jika kalian lihat
Jika kalian coba melanjutkan desain sebelumnya yang sudah kalian buat, coba kalian lihat di bagian desain panel pada bagian paling atas ketika melakukan seleksi menggunakan Move Tool pada shape yang ada di dalam frame. Nah, ini ada alignment, position, rotation, sama dimensionnya. Ini sebenarnya dijelasin di pertemuan pertama sih ya, jadi nggak perlu diulang lagi harusnya. Coba kalian ubah alignmentnya untuk mencoba dan mengubah posisi. Mengubah-ubah posisi, rotasi, serta corner, radius, ataupun dimensi dari shape tersebut gitu. Ini buat shortcut-shortcutnya ya. Kalau mau Alt A itu buat ngasih dia itu ke kiri. Terus kalau misalkan tadi ada Alt D. Ingat aja ini pakai WASD. Kalau A itu dia left, D itu right, terus H itu dia itu horizontal. Karena di H itu horizontal, terus W itu top, S itu bottom, V itu vertikal. Nah, coba kita WASD gitu kan. Nah, dia bakal ke ujung-ujung dari tiap ini ya, tiap frame-nya. Kalian lihat aja di sini constraint-nya berubah-ubah. Dia bakal nyesuaiin sama ketika dipencet ini juga berubah sih itu. Dia langsung ngatur constraint, ya kan? Terus sama misalkan kalian mau horizontal, dia ke tengah tuh. Dia pengen vertikal juga. Nah, kayak gini. Terus horizontal, ntar dia ke tengah lagi. Oke, udah kayak mainin Tetris. Oke, udah. Kita skip. Nah, untuk melakukan distribution pada 3 objek ataupun lebih, kalian harus membuat 3 shape terlebih dahulu. Dan coba seleksi ketiganya lalu tekan ikon 6 kotak di kotak kecil di pojok kanan. Nih, yang ini ya. Dia bisa ada tidy up, distribute vertical spacing, dan distribute horizontal spacing. Nah, ini yang kayak kemarin kita contohin tuh buat 3 shape text ya kan. Bukan 3 shape sih, bisa bikin 3 objek lah pokoknya. Misalkan contohnya teks gitu yang kemarin kita contohin, terus tinggal dikasih distribute vertikal nanti dia jadi rata vertikal atau distribute horizontal dia akan rata secara horizontal dan tidy up buat dia itu ngerapihin eh, sesuai yang sesuai dengan ini ya sih. Tidy up tuh buat ngerapihin komponennya biar jadi rata gitu. Bukan dari jarak kan kalau distribute vertical spacing ini ngatur jaraknya aja. Horizontal jaraknya aja. Kalau tidy up ini buat ngeratain dia biar lebih rapi. Jika sebelumnya kita sudah membuat banyak objek seperti 3 step sebelumnya, kita bisa melakukan grouping pada 3 objek tersebut. Pertama kalian seleksi ketiganya, lalu klik kanan pada mouse dan pilih group selection. Nah, ini bisa kalian pakai buat grup juga. Contoh kalian bikin 3 objek tadi, ya kan? 3 kayak gini. Nah, kita samain aja warnanya gitu. Kita copy aja dari sini nih. Kalian kalau mau copy warna ini, pencet di sebelah kiri ini atau di tengahnya ya. Kayak gini. Pasti ini warna biru. Terus kalian copy, paste di sini. Paste di sini. Kalian hapus yang ini. Nah, dia bakal nyesuaiin warnanya. Kita kasih warna radius juga tiga-tiganya. Biar sesuai. Terus kita mainin tadi, apa namanya? Distribute spacing. Nah, ini karena udah rapi, jadi nggak perlu ya. Kalau misalkan berantakan kayak gini, yang tengahnya gitu. Nah, kalau kita pencet distribute spacing, dia bakal rapi. Terus kalau misalkan berantakan kayak gini, kalian mau rapin pakai eh, vertikal biar dia itu diagonal, bisa juga gitu. Nah, kalau tidy up ini, coba contohnya gimana ya? Sebenarnya tidy up tuh fungsinya agak sama sih. Coba kita contohin kayak gini. Tidy up, udah nggak? Nah, itu buat tidy up. Dia ini nggak tahu nih berdasarkan apa ini yang ngatur. Jarang dipakai juga soalnya. Nah, ini ada juga nih yang kayak gini nih. Ini baru tahu nih. Oh, kalau kalian pencet shift di keyboard kalian, dia bakal ngasih kotak kayak gini nih. Nah, dia bakal apa namanya ngatur tiga-tiganya ini
sesuai dengan kanvasnya gitu. Oh, ini baru tahu juga sebenarnya. Nah, ini bagus juga nih kalau kalian mau pakai buat mindahin 3 objek sekaligus. Nah, lalu untuk grouping kalian bisa pencet Ctrl G atau kalian bisa pencet klik kanan di sini. Terus pilih aja group selection. Nanti dia bakal nge-grouping jadi satu grup. Nah, kalau kalian lepas dan kalian seleksi lagi, dia bakal nge-group secara grupnya ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini contohnya ya. Kalian bisa buat 3 shape kayak tadi. Nah, komponen. Komponen adalah sebuah objek yang dibuat untuk digunakan kembali pada sebuah desain. Contohnya adalah button supaya kita dapat mengambilnya langsung dari aset komponen yang sudah dibuat. Nah, ini contoh komponen ya. Nah, contoh, coba kalian buat komponen dari sebuah objek shape yang telah dibuat sebelumnya, maka ia akan dapat diakses melalui sidebar kiri kalian di menu aset. Untuk membuatnya, kalian seleksi terlebih dahulu, contoh kayak gini, menggunakan move tool, lalu klik kanan dan pilih create komponen. Kalau kalian lihat, nanti bordernya bakal berubah jadi warna ungu. Itu menandakan kalau dia udah jadi komponen. Nah, nanti dia bakal muncul di sebelah kiri layar. Kita cobain aja ya. Ini coba kita contohin, satu ini kita seleksi. Nah, kalau mau seleksi di dalam grup, biar gampang, kalian jangan pencet grup kayak gini. Nanti dia bakal seleksi grupnya. Supaya kalian mau seleksi satu aja, misalkan objek yang sebelah kanan ini, kalian bisa pencet Ctrl di keyboard, Ctrl, lalu kalian arahin aja ke sini. Nanti dia bakal ngeseleksi si rectangle langsung. Nah, kalau mau lihat bedanya, misalkan nih kalau gak pencet Ctrl, kalau pencet Ctrl dia bakal berubah jadi kayak gini. Tuh, gitu ya. Nah, kita jadi ini itu sebuah komponen. Kita jadiin komponen di kanan di bagian atas atau kalian bisa pencet di sini, klik kanan, create komponen atau kalian bisa pakai shortcutnya yaitu Ctrl Alt K. Nah, nanti warna ungu kayak gini di aset kita lihat udah ada arusnya. Lokal komponen desktop 1. Nah, ini bisa kita tarik ke kanan ya. Atau kalian bisa pencet ini insert instance gitu sama aja. Nah, kalau kalian pengen lihat main komponennya, misalkan kalian lupa nih naruh di mana. Pencet aja klik kanan lalu go to main komponen. Nah, kayak gini ya contohnya. Oke, kalau udah kalian bisa taruh-taruh lagi aja. Terus kita coba ubah satu di sini. Misalkan kita ubah warnanya gitu. Ubah warna jadi warna hijau gitu. Nah, yang bawah bakal ikut berubah juga. Jadi dia children-nya ini, anakannya, dia bakal ngikutin si parent-nya. Kalau kalian pengen lihat apa bedanya, di sebelah kiri ini ada bedanya. Ini buat komponen, ini buat objek yang nge-instance dari sebuah komponen gitu. Jadi ini objek yang eh, atau sebuah anak yang mengikuti emaknya lah gitu. Itu buat contoh singkatnya. Nah, kalau kalian lihat di sini buat anaknya itu dia bisa ngeganti komponen kalau misalkan komponen kalian itu ada banyak. Ini buat gue main komponen ke parentnya, ke emaknya gitu. Atau kalian mau dia itu di detach. Detach itu kalau misalkan kalian pengen ngeluarin dari sebuah apa namanya sebuah objek gitu kan. Bukan objek sih, sebuah komponen. Nah, nanti dia bakal jadi objek tunggal sendiri gitu. Jadi balik lagi kayak gini, ya kan? Kalau kita ubah lagi di sebelah sini dia nggak bakal ngikut lagi tuh. Nah, dia nggak bakal ngikut lagi, beda sendiri dia. Karena udah jadi objek objek tunggal. Nah, kalau kalian ngubah langsung di children ya, bisa juga. Tapi dia nggak bakal nge-efek kemana-mana. Kayak gini. Dia cuma efeknya ke childrennya aja. Dan kalau kita ubah lagi warna dari si parent komponen ya, contoh kayak gini, dia nggak bakal ngikut lagi. Kalau mau dia ngikut lagi, pencet klik instant option ini, pencet yang reset all change. Nah, dia bakal balik lagi ngikutin si emaknya. Atau kalian pengen
nge-push perubahan ini ke main komponen. Atau kalau di GitHub tuh kalian bisa, ya ini kayak GitHub sih, version control gitu. Jadi versinya ini mau diupload ke versi terbaru di main komponen gitu kan. Kalian pengen ngubah perubahan yang ada di lokal kalian ke GitHub gitu misalkan. Nanti kalian pencet ini, nah dia bakal berubah semuanya gitu. Jadi kayak yang children itu nge-pull dari si main ya, oke? Itu buat contoh analoginya sih. Terus kita lanjut lagi ya di sini. Selanjutnya kalian bisa mengelola instance, override, dan update langsung warna, ukuran, ataupun stroke dari aset komponen yang sudah ditarik tadi. Nah, mengelola instance itu ya ini sih. Kita kelola instance-nya. Ya, instance tuh yang ini ya. Kalau ini namanya komponen. Terus override itu yang tadi kita mau ngubah dari si instance langsung. Terus kalau misalkan update langsung warna, nah update itu yang tadi. Kita mau update warnanya terus kita ubah ke main. Oke, gitu ya guys ya. Oke. Nah, ini bisa kalian baca sendiri terkait yang ini. Tadi kita udah bahas ya. Nah, selain komponen, kita juga bisa menerapkan hal yang sama pada warna, teks, layout grid, effect, dan sebagainya. Style ada seperti komponen, fungsinya untuk menggunakan nilai yang sama secara reusable atau digunakan kembali gitu. Nah, di sini ini kalau kalian bisa bikin kayak gini, ini enak banget. Jadi tinggal kalian pakai, terus kita mau ganti langsung di sini. Misalkan mau ganti teksnya gitu, bakal ganti semua. Atau sebenarnya bisa pakai plugin sih kalau kalian mau gampang mah. Color style ini misalkan kalian mau bikin color style warna hijau. Nah, nanti misalkan kalian bosan tuh warna hijau pengen kalian ganti. Wah, ini nggak cocok nih sama temanya, ganti gitu kan. Tinggal kalian ganti aja dari sini. Nanti ketika diganti dia bakal berubah semuanya. Semua warna hijau yang ada di yang make warna hijau ini dia bakal berubah semuanya gitu. Nah, ini buat bikin sebuah style ya. Contoh kita buat style di sini. Kita pengen buat civil ini jadi style baru. Misalkan kita kasih nama ini gradient slash red. Kita create style. Tadi pencet ini dulu ya. Kan pencet rectangle lah. Tombol 4 di sini. Plus. Buat bikin style baru. Namainnya kayak gini. Ini untuk penamaan bagusnya kayak gini ya. Supaya nanti ini gradiennya gede yang di awal. Nah, yang di akhir ini kecil biasanya. Ini supaya ketika di create style. Kalian lihat di sebelah kanan layar kalian. Nah, dia bakal bikin folder gradient dengan warna merah red di sini gitu. Coba kita terapin di sini, misalkan warnanya kita ganti. Nah, ini warnanya kita ganti. Pengen ganti nih warnanya sesuai yang ada di style kita. Nah, bisa kita ubah tuh. Ini mirip kayak komponen, tapi dia basisnya style. Jadi ketika kita ubah di sini, warna yang lainnya bakal ngikut berubah juga. Coba kita setting, kita ubah. Warnanya jadi warna hijau. Nah, dia bakal ngubah semua yang pakai style red ini. Gitu ya. Oke, itu untuk style. Sebenarnya teks juga kalian bisa buat stylenya gitu. Kalian buat komponen, nanti kalian ubah. Bukan komponen sih, sorry. Ini kalian buat stylenya di sini. Pencet aja. Pokoknya kalau selama ada ini, berarti kalian bisa bikin sebuah style. Ini bisa, efek juga bisa. Terus juga grid itu juga bahkan tadi bisa kan. Tadi kita buat style sendiri tuh. Desktop namanya. Gitu ya. Contoh di sini kita buat teksnya itu teks misalkan heading gitu, heading satu, heading atau slashnya itu satu. Nah, kalau kalian di sini udah ada nih heading, terus ininya satu. Ini jangan satu deh, kalau nggak terus saja heading strip satu. Itu kalau kalian pengen edit bisa juga di situ ya. Nah, kalau kalian pengen pakai, tinggal kalian pencet di sini.
Nah, dia bakal ngikutin shading ya. Contoh misalkan tadi teks kita kayak gini. 32 gitu basicnya. 32, nah kayak gini. Terus kita pengen pakai heading, pencet aja, dia langsung ikut. Kalau ini ukurannya kita ubah di sini, di parentnya gitu, atau di sini deh. Bukan di parent, sini kan bukan komponen ya. Jadi nggak ada parent dia. Tapi kita ngubahnya di sebelah kanan layar. Pencet halaman kosong dulu, oke? Atau jangan seleksi apapun gitu. Kalau kalian nggak seleksi apapun, dia bakal bisa sampai di sebelah kanan di setting. Di sini bisa kalian ubah fontnya gitu. Ini regular, nah dia bakal berubah semua gitu. Oke, itu buat styling. Nah, ini contoh pakai primary slash white gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja gitu ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selesai dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Tapi kayaknya kita lanjut langsung ke buat prototyping aja ya. Karena selanjutnya kalian bisa mengembangkan sendiri gitu. Karena saya sendiri juga masih sibuk buat yang lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.